Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari yang baru buat kita semua. Biarlah pagi ini kita hadir di tempat ini, kita mau menyukakan hati Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Kita mau taruh segala beban permasalahan yang ada di bawah kaki Tuhan, karena kita tahu juga bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat, tangan yang sempurna untuk menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuklah setiap kami menjadi bejana untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku maukan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, kan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita akan pujikan dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan lewat pujian-Mu, senangkan Tuhan lewat setiap perkataan-Mu. Haleluya. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Pagi hari ini kami boleh ada, kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan terus dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal sampai akhirnya ibadah ini, bahkan hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini, Roh Kudus yang mengurapi kami semua dan satukan hati kami untuk bersama-sama kami memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan mempersiapkan diri mereka, Tuhan tar di tempat ini bersama dengan kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri. Ya. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Allah kita itu adalah Allah yang besar. Allah itu adalah Allah yang sanggup bahkan mengadakan yang belum ada menjadi ada. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Mari kita mau katakan, Allah kita sanggup. Katakan dengan iman percayamu bahwa Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tumbuh di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan sekarang dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami bersukaria Tuhan pagi ini karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Saya persilahkan kita semua boleh duduk kembali. Kita akan dengarkan motivasi rohani. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan tetap masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah janji yang selamanya akan digenapi dalam kehidupan kita. Satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita, ketika kita mau terus percaya bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita tidak akan menyerah dengan kondisi dan situasi ini, tetapi kita mau tetap percaya bahwa setiap kondisi apapun ada kebesaran Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu.
terjaga di tangan-Mu. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini dengan hati yang benar-benar mau menyembah, hati yang mau menyerah kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Haleluya. Ajarku Tuhan, haleluya, ajarku berserah. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Ku. Serahkan hidupku, kami mau mengakui kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Ku. Kami tahu Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang patut kami sembah. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi
kami akan sangat kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya hidup kami menjadi lebih berarti. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan kami, karena Engkaulah perlindungan hidup ini. Berkati semua kami yang hadir, tidak ada yang terkecuali. Penuhkan kami dengan kebenaran-Mu. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala, keluarga Gembala di tempat ini, Pak Denny dengan Tante. Hari ini kita dengar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin saya sudah beberapa kali ada di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara, tema hari ini tetap kuat dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, sebagaimana kebenaran atau sharing tadi, kita tetap melihat bahwa kita punya harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tikus-tikus itu aja kuat. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita kuat di dalam Tuhan, sesuatu yang tentunya dikaitkan dengan kata kuat memiliki makna yang luar biasa, memiliki makna yang hebat. Kalau ini dikaitkan dengan ujian, dikaitkan dengan penderitaan, dikaitkan dengan tantangan masalah. Jadi ketika kita tetap kuat, maka kalau ada kegoyahan yang coba ingin mempengaruhi kita, maka kita tetap berdiri dengan stabil, tetap mengimani apa yang kita jalankan. Saudara, hari ini kita tetap akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 14. Ayat ini sudah sangat tenar sekali. Ayat ini sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat 14 berkata begini. Haleluya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ada dua kata akan. Sesuatu berbicara tentang akan adalah sesuatu yang belum dialami. Akan. Sesuatu yang kita akan gapai. Sesuatu yang kita akan capai. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita memahami tentang bagaimana Tuhan yang beracara atau melibatkan hidupnya dengan orang-orang yang memahami tentang Tuhan. Kata akan di sini berbicara siapa yang akan menggapai hari depan, menggapai sesuatu yang memang kita tahu melalui ayat ini bahwa perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang cukup panjang, tetapi mereka dapat melewati setiap kesulitan hidup mereka. Saudara, maka kita akan melihat ayat 13. Kenapa? Ini berkaitan dengan bagaimana keberadaan hidup saya dan saudara yang berjuang. Kata akan di mana Tuhan hanya beracara dengan orang-orang yang seperti apa. Kata akan ini Tuhan akan melakukan sesuatu dengan siapa dia akan melakukannya. Nah, kalau kita lihat ayat 13. Ayat 13 berkata bahwa, ya puji Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat ini tertulis untuk saya dan saudara belajar. Untuk saya dan saudara melihat bahwa Tuhan yang pernah menolong umat Tuhan di hari itu adalah Tuhan yang masih tetap sehingga hari ini. Saudara perhatikan bahwa ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Ketika kita berkata saya tetap kuat di dalam Tuhan. Maka yang pertama saudara kita harus atasi dan hadapi ini adalah bentuk dikatakan ketakutan. Mungkin kita mulai merasa
apa yang kita akan hadapi di hari-hari yang akan datang. Kita mungkin sedang berpikir apa yang bisa aku kerjakan, atau bagaimana dengan keluarga, atau bagaimana dengan anak-anak, hal-hal yang masih di depan. Saudara, ketakutan yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Ya, belum pandemi, belum menghadapi ekonomi yang seperti ini tidak stabil. Tapi puji Tuhan, melalui penanggulangan dari bagaimana pemerintah kita, tetapi bagaimana kita dapat menjalani. Tetapi paling tidak secara iman, secara rohani, bagaimana bangsa ini sedang melihat bahwa kekuatan yang memang mereka hadapi, sampai di ayat di atas berkata bahwa apakah tidak ada tempat buat kami di Mesir, sehingga engkau harus melakukan ini untuk sesuatu yang menurut kalian baik. Saudara, masalah ketakutan ini menjadi masalah manusia dari abad ke abad. Saya tidak memahami, tetapi inilah bentuk yang memang Tuhan mau untuk kita memahami. Bahwa orang-orang yang berjalan hari-hari ini harus dapat mampu menguasai. Tuhan akan berperang, Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang dapat mengatasi rasa ketakutannya. Saudara, tidak akan ada hari yang di depan ini lebih baik. Kalau tidak, tentunya setiap pribadi ini melakukan bagian. Tuhan akan berperang. Tuhan akan menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa. Karena di dalam Alkitab kita ini, saudara, relevansi dengan keberadaan iman rohani saya dan saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengaruniakan, menganugerahkan ketakutan. Itu bagian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, harusnya kita memahami, kita harus punya sebuah sikap nilai yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dia tidak akan pernah berperang, tetapi dia berperang dengan orang-orang yang tetap tegak berdiri dan tetap melakukan bagian yang sebagaimana dia lakukan. Tuhan tidak pernah menganugerahkan ketakutan. Sekali lagi, buang rasa ketakutan. Orang takut tidak pernah mewarisi kerajaan sorga. Hal apapun yang kita sedang pandang, kita sedang hadapi, tetap punya kondisi rohani iman yang terus bertumbuh. Bagaimana kita dapat melakukan ini? Ketakutan, saudara, ada banyak faktor. Karena kita tidak memahami bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Saudara, kalau kita mau melihat sebuah kepastian bahwa kita harus tetap ada di dalam kondisi dari iman rohani yang terus berjuang di hari-hari ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mampu dan sanggup tetap melakukan yang lebih baik lagi. Haleluya. Saudara, tetaplah lakukan bagian kita. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang mulai mencemaskan kita hari-hari ini. Atasi itu, semangati diri kita ini. Karena orang-orang yang terus berjuang dan terus memiliki kehidupan iman yang kuat di dalam Tuhan akan mampu menghadapi masa sulit dan masa sukar ini. Saudara, yang kedua, atau kalau kita melihat bagaimana ketakutan yang kalau kita perhatikan sebenarnya kitab Ulangan pasal 31. Kalau saudara lihat Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Tuhan sendiri berjalan. Tuhan sendiri berjalan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, perhatikan. Bukan dia mengutus siapapun, tetapi dia sebagai pribadi yang selalu hadir. Orang yang mengalami ketakutan
begitu berlebihan, maka dia mulai kehilangan rasa di mana Tuhan menyertai hidupnya. Dia mulai merasa tidak ada kenyamanan karena dia rasa bahwa Tuhan itu sangat jauh dari hidupnya. Tapi apa yang kita lihat melalui ayat ini, bahwa Tuhan berjalan di depan saudara. Dia menjadi penuntun yang sangat luar biasa. Tidak boleh kita merasa takut, tidak seharusnya kita menyerah, tidak seharusnya kita untuk tidak berusaha dan terus berjuang di masa-masa sekalipun sulit. Haleluya. Tuhan tolong saya ada di hadapan orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi hari depan ini. Karena kenapa? Saudara sangat memperhatikan bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia tidak pernah berhenti untuk tidak menyertai saudara, kecuali kita yang tinggalkan Tuhan. Tetaplah kuat untuk terus berjalan di hari yang sesulit ini saudara. Yang kedua, kita melihat bagaimana apa yang Tuhan ajar, bagaimana Tuhan berkata akan berperang. Dikatakan ayat bagian yang kedua di ayat yang Keluaran 14 ayat 13 bahwa berdirilah tetap. Saudara, orang-orang yang berdiri tetap, orang-orang yang tidak hanya melaksanakan bahagian, tetapi dia tetap mengkondisikan dirinya untuk terus bertahan. Sekalipun di tengah keadaan yang tidak mungkin, tapi dia masih tetap berdiri. Dia masih tetap kokoh, dia masih tetap kuat menghadapi hari-hari yang sekalipun sulit. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 itu pun jelas bahwa berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dikatakan kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidaklah pernah sia-sia. Saya percaya relevansi dengan keberadaan hidup saya dan saudara. Masa ini boleh sulit, tetapi tetaplah perhatikan. Jangan berhenti untuk menjadi anak Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menghadapi masalah dan akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Dia menyerah dengan keadaan itu. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di hari ini tetap ada di dalam kondisi yang tetap tegak. Sekalipun tantangan ini terus melakukan, karena jerih payah saudara tidak akan pernah ada yang sia-sia. Ada satu saat saya mengalami satu masa yang sulit sebagai seorang hamba Tuhan. Saya berpikir dulu melayani Tuhan itu enak, tetapi ternyata setelah saya hadapi dan jalani semua persoalan ini, sungguh ternyata jauh lebih enak saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan adalah kekuatan yang tidak pernah berhenti. Saya terus melayani dan ayat ini hadir sebagai satu rema bagi hidup saya. Membuat saya memiliki kestabilan rohani untuk tetap menjadi alat dan kebenaran bagi nama Tuhan. Kenapa? Tuhan hanya berfirman kepada saya ketika dalam kondisi yang berat. Kalau kamu melakukan selama ini kamu terjatuh, kamu mengalami banyak persoalan hidup dan kamu terjatuh. Berarti hal ini kamu tidak lakukan itu terhadap aku, tetapi hanya terhadap organisasi mungkin. Itu terhadap mungkin pemimpin-pemimpin yang ada di depan. Atau kamu mau menunjukkan bagaimana kamu hebat dan sebagainya. Tetapi kalau engkau melakukan segala pekerjaanmu terhadap aku, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah terbentur dengan kata sia-sia. Haleluya. Tuhan perhatikan saya dan saudara. Hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang tidak seharusnya kita menyerah. Saudara, ayat 1 kebenaran firman Tuhan. Kalau saya melihat di kata firman Tuhan di 2 Timotius. Ya, 2 Timotius. Ya, 2 Timotius pasal yang pertama. Dan apabila, ini nasihat Paulus kepada Timotius, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, penuhlah kesukaanku. Ayat ini rasanya kok sulit diterjemahkan, tetapi bahagian yang paling penting kalau saudara tahu mengapa Timotius diutus dan dikatakan jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam imanmu, dalam kesucianmu. Jadilah sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Kenapa Paulus rindu dengan air mata seorang anak rohaninya? Ya, karena kesungguhan iman yang lahir dari omanya,
mamanya dan terus hidup di dalamnya, terus bergejolak dan terus membakar dia dan terus melayani Tuhan. Saudara, kenapa dia terkenang? Karena Timotius dapat melakukan bahagian yang luar biasa. Apa itu? Dia dapat dengan kesungguhan hidupnya, dia dapat menghadirkan Tuhan di dalam doanya. Menghadirkan, saudara, apapun masalah yang engkau hadapi, tetaplah tegak karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Ya, kemana aku bisa lari? Jauh dari rohmu, di sana pun engkau berada bersama hidup ini. Jangan pernah kita menyerah, tetaplah tegak. Ukurlah bagian yang kita mau kerjakan. Jangan patah semangat seperti nasihat di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Jangan patah semangat, jangan kendor, tetapi mari terus berjuang karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia pernah melakukan bagian yang terbaik, dia masih Tuhan yang tetap luar biasa hingga hari ini. Tetaplah kondisikan rohani kita hari-hari ini. Tetap di dalam apa yang Tuhan mau. Banyak hal yang mungkin membuat kita tidak bisa menetap dengan kondisi ini, labil dan sebagainya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GPDI Tiberias adalah jemaat-jemaat Tuhan yang selalu dipandu, dituntun, dipimpin dalam kondisi iman yang terus bertumbuh meluap. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, kepada siapa Tuhan akan menunjukkan kebesaran hidupnya adalah kepada orang-orang yang tetap melihat keselamatan itu hanya datang dari Tuhan, saudara. Bahwa tidak ada cara lain. Walaupun kita mengalami kesulitan hidup, tetaplah yakin bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia penolong yang setia. Dia tidak pernah berhenti dan dia tidak akan pernah mengurangi sedikit pun bahagian keselamatan yang dia anugerahkan. Tetapi semakin lama, semakin hari kita semakin kuat bersama dengan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Haleluya. Maka kesimpulan dari ayat atau firman Tuhan, Tuhan berjuang atau saudara berjuang dan Tuhan tetap melakukan bagian yang luar biasa kepada siapa? Orang yang tidak pernah takut, orang yang tetap teguh dan orang yang tetap melihat keselamatan itu sesuatu yang pasti, bukan yang abstrak, yang sulit untuk dimengerti, tetapi sesuatu yang pasti. Tuhan berkati kita hari ini dan hiduplah kita di dalam Tuhan, karena bagian yang terbaik itu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang begitu mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita, firman Tuhan sudah saya sampaikan, dan biarlah bagian yang terbaik ini menjadi bagian saya dan saudara. Ada orang-orang yang bisa mengatasi segala hal. Jangan lihat masalahnya, tetapi lihatlah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir sebagai bentuk peluang. Dia tidak akan pernah biarkan engkau goyah. Dia tidak akan pernah biarkan engkau menyerah. Dia akan terus menuntun hidup ini karena dia adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Mazmur 23 pun berkata, temanya adalah Tuhan Gembala yang baik. Saudara, kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang menuntun. Tetapi Tuhan juga membawa dia. Sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan menghibur sekalipun saudara. Teruslah berjalan menapaki banyak hal yang kita hadapi. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang tetap setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Puji nama Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus.
Tuhan yang menopang hidup ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau bantu karang Rabu. Yesus Tuhan. Yesus memegang. Amin. Dengan iman. Haleluya. Yesus, saya serahkan kepada Bapak. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati ini. Ya Tuhan, yang ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Serahkan hidupmu, serahkan hidupmu. Jangan tinggali masalahmu, tetapi lihatlah Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Amin. Haleluya. 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 Ada Tuhan yang menolong hidupmu. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi, Yesus beriku kemenangan yang besar. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Amin. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. 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 Kami sangat bangga. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah takut. Kami terus memperhatikan jalan hidup kami dan tetap bertahan di tengah kesulitan sekalipun. Karena kami tahu ada nilai yang lebih berarti Engkau akan anugerahkan. Keselamatanmu adalah sesuatu yang pasti dalam perjalanan rohani kami. Kuatkan seluruh umat Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Tidak ada yang lain, tidak ada kekuatan lain. Kami tidak mencari kekuatan di luar Engkau, tetapi Engkaulah kekuatan kami. Berkati umat Tuhan, dan kami percaya hidup kami menjadi lebih indah di dalam kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah terima dan mengimani kebenaran firman-Mu dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan untuk perjamuan asing kudus.
Mari kita bangkit berdiri sambil kita mengangkat tubuh dari Tuhan. Tubuh yang dihancurkan di kemuncak Golgota. Tapi lewat tubuh ini kita bebas dari ketakutan karena Tuhan sudah memberikan kemenangan lewat firman-Nya. Terima kasih Tuhan, di saat yang indah ini kami masih ada di masa pandemi yang masuk tahun yang kedua. Tapi kalau kami ada saat ini semata-mata karena kemurahan-Mu, semata-mata karena kebaikan-Mu, semata-mata karena pertolongan-Mu. Kami mau menjadi satu dengan Engkau lewat tubuh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita nikmati tubuh dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Tapi tubuh Kristus menjadi satu dengan kami. Mari kita mengangkat cawan yang berisi darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa kesembuhan, lemah, kuasa kekuatan, tidak berdaya, Tuhan berikan kemampuan. Kalau kita tetap berdiri di atas kebenaran firman, darah Yesus berkuasa. Sakit apapun, masalah apapun, persoalan apapun, darah Yesus, darah yang berkuasa. Haleluya. Mari dengan iman kita nikmati darah Yesus. Makasih buat tubuh-Mu. Makasih buat darah-Mu. Darah yang luar biasa Engkau nyatakan Tuhan. Sehingga di masa kami tidak mampu, di masa kami tidak berdaya, tangan-Mu terulur mengangkat kami. Dan menjadikan kami umat-umat-Mu yang mampu. Tetap berdiri kokoh, tetap ada dalam pelayanan. Menjadi jemaat yang baik. Kehidupan yang lebih baik lagi yang Engkau janjikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang selalu mau bersyukur. Bahasa sederhananya selalu mau berterima kasih. Sebagaimana kita berterima kasih kepada orang tua kita, lebih dari itu kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Tadi lembaran ini saya bagi waktu masuk supaya saudara bisa menyimak dengan baik, ya. Karena di bagian depan dikatakan doakan dan hadirilah pemberkatan nikah Pendeta Muda Rodi Montolalu, pengerja GPD Tiberias yang 8 tahun sudah 13 tahun dia membantu. Dia akan menikah dengan Pendeta Muda juga Dorcas Menurung, ya. Tuhan kiranya menolong supaya semua jalan dengan baik. Saya diumumkan karena kita tidak boleh kerumunan yang besar, ya. Jadi pemberkatan nikah itu dan resepsi pertama itu jam 8.30 sampai jam 10 hari Sabtu, ya. 8:30 sampai jam 10. Jadi ada pemberkatan, kemudian ya makanan sederhana, apa soto atau apa, saudara pulang. Kemudian yang kedua jam 11 sampai 11.45, ya. Ini untuk kelompok Peniel dan Evata. Kemudian yang ketiga, resepsi ketiga 11.45 sampai 12.30, kelompok Sekina dan Hosana. Yang terakhir keempat 12.30 sampai 13.30, kelompok Philadelphia, Soldio, Eklesia, dan jemaat yang tidak sempat hadir pada resepsi 1, 2, dan 3. Ataupun dia tidak tahu dia ada di kelompok mana. Tapi saudara tetap kelompok keluarga besar GPD Tiberias, ya. Jadi itu diperhatikan. Dan kalau saudara ingin membantu acara pernikahan, di depan sana ada kotak, ya. Saudara bisa masukin apa 1.000, 5.000, 10.000 terserah. Ya, dan saudara bisa berusaha datang
pada jam. Jadi kalau Peniel jam ini, tapi kalau kebetulan saudara ada halangan bisa datang pada jam yang lain ya. Jadi dibagi gini supaya tidak numpuk ya. Jadi kita bisa mengatur supaya semua bisa jalan dengan baik. Jadi ada kotak di belakang sana ya, itu bantu doa untuk kebutuhan biaya pernikahan saudara Rudi ya. Jadi seberapa yang saudara bisa beri ya, kalau belum bisa juga enggak apa-apa. Yang penting beri doamu dan perhatianmu. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian minggu depan kita ibadah seperti biasa 4 kali ibadah, dan untuk pemberkatan nikah nanti akan dilayani oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Rohani Pusat, Bapak Dolfi Mema, karena pengantin wanita adalah anak rohaninya. Ya, pengantin pria dari gereja sini dia pengerja, tapi bulan yang lalu dia sudah menjadi gembala. Puji Tuhan sudah ada gerejanya. Ya, ya biasanya mesti bangun dulu. Ini Tuhan sudah sediakan. Ya, desa yang tidak begitu jauh dari sini, ya kapan-kapan saudara juga bisa ikut ibadah di tempat dia. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, dan atas nama Sidang Jemaat kami menyampaikan terima kasih ya kepada Bapak Niko Ante, ini pengusaha perikanan. Wah, kemarin dia bawa 1 kontainer satu tempat ikan saudara ya, dan tempatnya pernah guru-guru sekolah minggu pakai untuk retret ya. Tuhan memberkati, dia bisa melayani di tempat ini, dan firman Tuhan yang dilayani sudah jadi berkat buat kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Nanti Bapak Pendeta Niko Ante akan menyampaikan doa berkat buat kita. Bapa, terima di pagi hari ini kami tetap menaikkan rasa syukur kami sebelum kami tinggalkan ruangan ini. Berkati seluruh hamba Tuhan, gembala, suami istri, anak-anak, dan pelayanan pengerja dan sebagainya Tuhan yang ada di rumah Tuhan ini. Berkati rencana pernikahan yang juga akan diadakan hari Sabtu mendatang, Tuhan juga menolongnya. Terpuji-pujilah Tuhan kami, umat Tuhan yang sudah hadir. Kami percaya ada berkat yang bersama dengan hidup kami. Di setiap langkah jalan hidup kami, Engkau tetap Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sebentar kami pulang tinggalkan ruangan ini, Tuhan bersama dengan hidup kami, baik kami yang berjalan kaki, yang menggunakan kendaraan, motor ataupun mobil, Tuhan tuntun kami tiba dengan penuh berkat dan selamat. Kumpulkan kami di waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk tetap bersekutu di rumah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa. Korban persembahan umat Tuhan yang dibawa, korban syukur, korban tatangan, korban persepuluhan yang dibawa, Tuhan balas memberkati usaha mata pencarian pekerjaan yang dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Dibuat Tuhan selalu berhasil. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengangkat kedua tangan ini, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, ada bersama kita lagi pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Berkat-Mu sudah kami terima, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan
Selamat pagi, Tuhan berkati. Dalam terang yang ilahi, Raja damai